Sahabat wanita, salam jumpa dengan saya Anneke. Saya hadir lagi di ruang dengar Anda untuk memandu acara Wanita Berpengharapan. Ada banyak informasi yang ingin saya bagikan, utamanya berkaitan dengan kesehatan dan kebugaran kita. Hari ini di bagian pertama acara ini saya akan bagi informasi tentang pandan dan manfaatnya. Ibu Lilis Kantari akan berbagi pelajaran rohani di bagian kedua nanti dengan topik Tuhan menguji ketaatan Abraham. Selamat mengikuti. Sahabat wanita, kalau bicara daun pandan, sejak zaman dahulu masyarakat sudah mengenalnya dengan berbagai kegunaannya dalam pengolahan makanan. Aroma daun pandan memang membuat makanan menjadi lebih harum. Apalagi daun pandan sama sekali tidak merusak rasa, tapi justru membuat hidangan makin lezat. Selain harum dan punya cita rasa yang manis, kandungan dalam tanaman yang bisa tumbuh sampai 2 meter ini dipercaya punya segudang manfaat untuk kesehatan. Manfaat itu bisa diperoleh dengan mengkonsumsi air rebusan pandan atau makanan yang diberikan tambahan pandan. Fungsi utama dari pandan adalah memberikan aroma wangi pada makanan. Caranya mudah. Kita hanya perlu membuat simpulan dari daun pandan, lalu masukkan ke dalam olahan yang diinginkan saat memasak. Beberapa jenis jajanan tradisional seperti kolak atau bubur kacang hijau adalah olahan yang cukup populer menggunakan daun pandan. Bahkan bau apek pada beras juga bisa dihilangkan dengan tambahan pandan saat memasaknya. Daun pandan juga penyumbang warna hijau alami. Mudah sekali menemukan berbagai pewarna hijau makanan di pasaran. Tetapi kalau ada bahan alami seperti daun pandan yang lebih unggul, mengapa tidak dicoba? Cukup blender saja daun pandan beserta beberapa helai daun suji, lalu disaring. Kita sudah bisa menggunakannya menjadi pewarna berbagai jenis kue yang kita kehendaki. Hebatnya lagi, daun pandan juga bisa dimanfaatkan sebagai pembungkus suatu makanan. Bukan sekedar menambah aroma sedap, membungkus dengan daun pandan akan membuat makanan terlihat cantik dan tentunya lebih sehat karena sifat antibakteri yang dimilikinya. Fungsi daun pandan lainnya adalah sebagai bahan perasa makanan. Meskipun tidak ada rasa yang tajam dari daun pandan, memilih perasa pandan membuat kue ataupun minuman menjadi terasa lembut dan tercium wangi khas saat kita menikmatinya. Pandan juga bisa dikreasikan menjadi garnish yang akan menyempurnakan penyajian makanan. Dengan warna hijau tua yang dimilikinya, kita bisa menaruh potongan pandan ketika menyajikannya, sehingga terkesan lebih fresh dan simpel. Karena punya aroma wangi yang alami, maka penggunaan daun pandan sebagai pewangi dan pewarna makanan relatif cukup aman dan sangat disarankan daripada memakai pewangi atau pewarna makanan yang mengandung bahan kimia tertentu. Selain itu, daun pandan ternyata juga punya manfaat lain yang tidak kalah pentingnya bagi perawatan kesehatan tubuh kita. Antara lain mengatasi ketombe. Ini kita bisa memanfaatkan dan mencuci bersih 2-5 lembar daun pandan, iris kecil-kecil dan ditumbuk sampai halus. Gunakan hasil tumbukan daun pandan ini untuk diusap-usapkan di kulit kepala secara teratur. Keramaslah seperti biasa dan buktikan ketombe akan berkurang dan hilang. Untuk anti rematik dan pegal linu, manfaatkan 3 lembar daun pandan segar, dicuci bersih dan diiris tipis. Seduh irisan daun dengan setengah cangkir minyak kelapa sambil diaduk secara merata.
Gunakan ramuan ini sebagai obat gosok setelah ramuan dingin. Ini untuk obat gosok ya, bukan diminum. Kalau untuk menurunkan tekanan darah tinggi, rebuslah daun pandan dengan air putih 2 gelas sampai tersisa sekitar setengah gelas. Minumlah pagi dan sore secara teratur sampai tekanan darah normal kembali. Jangan lupa untuk tetap konsultasi dengan dokter untuk mengetahui hasilnya. Untuk relaksasi atau penenang alami, gunakan 3 lembar daun pandan, cuci bersih, dan diseduh dengan segelas air hangat. Tambahkan sedikit madu dan minumlah selagi hangat. Untuk pewangi ruangan, bisa juga manfaatkan daun pandan. Daun pandan diremas dan dipotong kecil-kecil, campurkan dengan air dan gunakan untuk membersihkan ruangan atau lantai sampai ruangan menjadi wangi daun pandan. Banyaknya manfaat yang bisa diambil dari daun pandan, tidak ada salahnya kalau mulai sekarang kita bisa mulai mencoba untuk membudidayakan tanaman ini. Sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan, kita tinggal memetiknya di kebun belakang rumah. Dan menarik bukan, selain bisa menghemat banyak biaya, tentu kita juga bisa menerapkan go green dalam kehidupan sehari-hari. Selain untuk kesehatan dan kebugaran, daun pandan bisa digunakan untuk atap dan untuk membuat tikar, karung, tali, topi, payung, dan benda lain. Daunnya bisa dipotong, dikeringkan, duri marginalnya dibuang, dan dibelah menjadi 2 untuk menghilangkan tulang daunnya sebelum dianyam. Daun pandan juga bisa dipukul-pukul supaya lemas lalu direndam daun air, setelah itu dijemur di bawah terik matahari. Kalau sudah kering, baru bisa dimanfaatkan untuk membuat aneka kerajinan dari daun pandan. Ini memang butuh kesabaran dan ketelatenan. Jadi sahabat wanita, kalau bicara daun pandan, memang banyak jenisnya. Tetapi yang sering dimanfaatkan adalah daun suji yang menghasilkan warna hijau dan pandan wangi yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai olahan makanan. Daun pandan bisa memberi aroma wangi pada makanan, penyumbang warna hijau alami, bisa untuk membungkus makanan, bisa menambah perasa makanan, penghias hidangan, untuk mengatasi ketombe, sebagai bahan tambahan untuk obat gosok, bisa juga untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi, untuk relaksasi dan penenang alami juga bisa, bahkan bisa untuk pengharum ruangan. Kalau Anda memanfaatkan pandan untuk pengobatan, jangan lupa untuk tetap konsultasi pada dokter juga. Kalau kita sudah tahu berbagai manfaatnya, boleh juga kita membudidayakan tanaman pandan di sekitar rumah kita. Sahabat wanita, bagaimana? Sudah paham tentang manfaat pandan dalam kehidupan kita ya? Bisa untuk pengobatan dan bisa untuk bahan tambahan pengolahan makanan. Sesaat lagi Ibu Lilis Kantari akan berbagi pelajaran bahwa Tuhan menguji ketaatan Abraham. Ini bisa jadi pelajaran penting untuk kita juga. Mari bersama menyimaknya setelah sebuah lagu berikut ini.
Yesusku. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku. Sahabat, dari zaman dahulu sampai sekarang, gunung banyak menyimpan misteri dan kisah kehidupan yang menarik. Kita masih ingat ketika Gunung Merapi meletus, ada kisah Mbah Marijan yang ikut menjadi korban saat Gunung Merapi meletus. Mbah Marijan dikenal luas, terutama orang-orang di sekitar Gunung Merapi, karena ia adalah penjaga Gunung Merapi yang sangat setia. Ada banyak pula kisah para pendaki gunung yang sukses mencapai puncak ketinggian Gunung Himalaya misalnya, atau gunung yang lainnya. Ada juga kisah para pendaki gunung yang akhirnya menghembuskan nafas terakhir di puncak gunung karena terkena musibah atau karena kedinginan. Sahabat, kita sering mendengar kisah manusia pada zaman dahulu yang juga mengorbankan manusia di kawah gunung. Kita tahu kisah Gunung Bromo dahulu kala. Orang mengorbankan manusia ke kawah Gunung Bromo. Kita juga sering mendengar ada bayi yang dimasukkan ke dalam kawah gunung sebagai korban persembahan. Dalam Alkitab,
Ada pula kisah seorang nabi bernama Abraham dan Gunung Moria. Di gunung ini Tuhan meminta Abraham mengorbankan Ishak. Tetapi Tuhan tidak bermaksud menjadikan Ishak sebagai korban persembahan kepada dewa. Namun Tuhan ingin menguji ketaatan dan kasih Abraham terhadap Tuhan. Nah, mari kita mendengarkan cuplikan kisahnya yang dapat kita baca dari kitab Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Awalnya, Tuhan berkata demikian kepada Abraham. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Itulah perintah Tuhan untuk Abraham. Apakah Abraham melakukan perintah Tuhan itu? Apakah Abraham sungguh-sungguh akan mengorbankan anak satu-satunya itu? Sebagai bapa yang sayang anaknya, tentu akan menolak perintah Tuhan ini, karena tidak ada bapa yang rela mengorbankan anaknya sendiri. Tetapi Abraham taat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Abraham kemudian pergi ke tanah Moria dengan membawa Ishak. Apa yang dilakukan Abraham ketika sudah sampai di tempat yang ditentukan oleh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak anaknya? Kita akan mendengarkan cuplikan kisah selanjutnya dalam ayat yang ke-9 sampai 17. Inilah kisahnya. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu. Diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Sahabat, setelah kita mendengar kisah Abraham tadi, kita tahu bukti ketaatan Abraham kepada Tuhan. Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Sahabat, betapa berat ujian Abraham yang diberikan Tuhan kepadanya. Anak satu-satunya yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Lalu Tuhan meminta Abraham mengorbankan anak itu. Tetapi Abraham sangat taat dan setia kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan, Abraham selalu taat, walau itu sangat berat. Setelah Abraham membuktikan bahwa ia sangat taat kepada Tuhan, betapa senangnya Tuhan kepada Abraham. Ia telah membuktikan bahwa ia sangat setia, taat, dan beriman kepada Tuhan saja. Dan peristiwa yang sangat bersejarah dan memberikan pelajaran rohani yang sangat berharga itu terjadi di sebuah gunung yang bernama Gunung Moria, yang terletak di kota Yerusalem.
Jika Anda mendengar nama Gunung Moria, Anda akan ingat kebesaran Tuhan dan ketaatan serta kesetiaan Abraham. Lalu, apa yang Tuhan berikan kepada Abraham atas ketaatannya kepada Tuhan? Dalam ayat yang ke-15-17 yang telah kita dengar tadi mengatakan, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Karena ketaatan Abraham, maka Tuhan memberkati Abraham dengan berlimpah-limpah, dan Tuhan membuat keturunan Abraham sangat banyak. Sahabat, semoga kisah Abraham yang terjadi di Gunung Moria ini menjadi pelajaran kepada kita. Kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita begitu taat kepada Tuhan seperti Abraham? Kisah Abraham ini semoga mendorong kita untuk taat kepada Tuhan, agar Tuhan berkenan kepada kita. Bila kita sering tidak taat kepada Tuhan, maka saat inilah saatnya kita berubah dan berjanji untuk taat kepada Tuhan apapun yang Tuhan perintahkan. Amin. Di tengah dunia yang semakin bergelora, tanpa perlindungan-Mu Tuhan, semuanya binasa. Di tengah waktu yang semakin lama, semakin jahat, tanpa penyertaan-Mu Tuhan, manusia tak berdaya. Biarpun gunung beranjak dan bukit pun bergoyang, hatiku percaya hanya kerajaan-Mu yang tak tergoncangkan. Walaupun bumi berlalu dan langit pun kan lenyap, ku hidup selamanya dalam kerajaan-Mu yang tak tergoncangkan. Di tengah dunia yang semakin bergelora, tanpa perlindungan-Mu Tuhan, semuanya binasa. Di tengah waktu yang semakin lama, semakin jahat, tanpa penyertaan-Mu Tuhan, manusia tak berdaya. Biarpun gunung beranjak dan bukit pun bergoyang, hatiku percaya hanya kerajaan-Mu yang tak
Sahabat wanita, sampai di sini dulu jumpa kita dalam acara Wanita Berpengharapan. Nantikan kehadiran acara ini di waktu yang akan datang. Kalau Anda punya pertanyaan, mau menanggapi acara ini, atau ingin berbagi pengalaman hidup, silakan kirimkan kepada kami, Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Anneke mohon diri, sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.